Tinju Naga Penggetar Langit. Novel ini juara 2 dalam lomba You Are Our Writer Season 6. Selamat membaca. Semoga terhibur. Terhibur. Fang Yuan menatap tumpukan siluman-siluman di hadapannya dan merasa tidak ada lagi siluman yang cocok untuk bertarung dengannya, sehingga ia memutuskan pulang ke klan Fang. Untuk menjadi kuat seperti para ahli bela diri pada umumnya, Fang Yuan selalu mencari lawan yang lebih kuat darinya, agar kekuatan fisiknya makin meningkat. Karena ia hanya mengolah satu teknik bela diri saja, sebab ia memiliki dantian cacat. Apa aku pergi ke tempat berburu klan lain saja? Gumam Fang Yuan. Namun, ia segera menepis pikiran tersebut, karena itu bisa membuat perang antar klan. Itu sama saja mencuri di peternakan orang lain dan dia adalah malingnya. Fang Yuan memutuskan akan mengajak Patriark atau Penatua melakukan latih tanding dan ia masih penasaran karena selalu berakhir imbang saat melawan Patriark. Kali ini, ia harus menang. Barulah bisa menjelajahi Kekaisaran Sue untuk mencari lawan latih tanding yang lebih kuat. Asteris asteris asteris. Ibu, aku takut. Tenang, Nak. Dewa pasti akan menolong kita. Seorang wanita memeluk anak perempuannya yang berusia 7 tahun. Mereka disergap oleh siluman harimau berukuran besar. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, akan menelan ibu dan anak itu. Hei kucing bodoh. Fang Yuan tiba-tiba muncul di hadapan ibu dan anak tersebut. Kau berani menakut-nakuti keluarga Fangku. Wajahnya menyeringai menatap siluman yang setara ranah alam langit yang hampir menelan mereka. Kakak Yuan datang. Hori. Seru gadis kecil itu bertepuk tangan. Jangan lihat adik kecil. Fang Yuan menutup mata gadis kecil itu dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya langsung meninju siluman harimau yang sebenarnya ingin segera kabur. Namun, tubuhnya gemetaran lebih dulu saat melihat Fang Yuan, sehingga tak bisa lari. Meong. Kata-kata terakhir yang keluar dari mulut siluman harimau. Sekejap kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping oleh tinju naga penggetar langit tahap pertama. Wanita itu segera menangkupkan tinju. Terima kasih, Nak Yuan. Kalau kamu tidak datang, entah bagaimana nasib kami, kata wanita itu sembari menyeka darah siluman harimau yang membasahi wajahnya. Kakak Yuan yang terkuat di dunia. Gadis kecil itu memuji Fang Yuan. Ia tak peduli walaupun bermandikan darah siluman harimau. Hahaha Bibi tidak perlu berterima kasih begitu. Kita kan sama-sama berasal dari keluarga Fang. Fang Yuan tertawa pelan. Tetapi ia merasa bersalah karena tidak mengontrol kekuatan tinjunya tadi. Sehingga tubuh siluman harimau malah hancur berkeping-keping. Asteris asteris asteris. Di klan Fang, Fang Yuan itu dicintai dan dibenci sekaligus. Kenapa bisa begitu? Karena di satu sisi ia selalu membela anggota klan Fang saat mereka ditindas. Namun, di sisi lain, ia membuat generasi muda klan Fang cemburu dengan bakat yang diberikan surga padanya. Padahal ia memiliki dantian rusak. Tetapi tetap saja ia bisa menjadi ahli bela diri hebat. Dantian adalah titik 2 inci di bawah pusar, tempat Qi berada. Sumber dari novel terjemahan China. Dia juga sering membuli para jenius klan Fang kalau Patriark atau Penatua tidak mau latih tanding dengannya. Makanya ia sangat dibenci oleh generasi muda klan Fang. Padahal niatnya sebenarnya baik. Agar mereka sekuat dirinya. Tetapi mereka tidak bisa memaksimalkan potensi roh bela diri yang mereka miliki.
sehingga dibuat babak belur olehnya. Nasib baik kadang disertai nasib buruk juga. Walaupun ia kuat secara fisik, tetapi ia tidak bisa berkultivasi secara normal. Tingkat kultivasinya baru ranah penempaan tubuh tahap Huang. Itu adalah tahapan terendah dalam dunia bela diri. Makanya ia tidak bisa memasuki sekte atau akademi kekaisaran Sue seperti teman-teman sebaya dengannya. Adapun tahapan kultivasi, tanda pagar ranah penempaan tubuh ada 4 tahapan. Ranah penempaan tubuh tahap Huang, ranah penempaan tubuh tahap Xuan, ranah penempaan tubuh tahap Di, ranah penempaan tubuh tahap Tian. Tanda pagar kultivasi ranah alam ada 4 tahapan. Alam langit, alam roh, alam inti jiwa, alam utusan dewa. Tanda pagar kultivasi ranah dewa 5 tahapan. 1. Tianzun utusan surga. Sein orang yang diagungkan. Immortal ranah keabadian. Chaos Ancient God dewa kehancuran. Absolute God sang pencipta. Asteris asteris asteris. Kenapa Fang Yuan bisa mengolah kekuatan fisiknya hingga bisa mengimbangi bahkan mengalahkan para seniman bela diri yang telah memiliki roh bela diri dan mampu menyerap ki atau energi spiritual? Itu dimulai saat usianya 10 tahun. Ia ditinggalkan oleh kakeknya seorang diri di hutan penuh siluman. Patriark klan Fang yang mendengar kabar itu segera membawa beberapa anggota klan yang telah mencapai ranah alam utusan dewa untuk mencari keberadaan Fang Yuan. Patriark klan Fang takut ia akan dimakan oleh siluman. Namun, mereka terkejut saat menemukannya seminggu kemudian. Fang Yuan baik-baik saja. Dia makan dengan membunuh siluman dan terus bertarung dengan tangan kosong saat disergap oleh para siluman. Saat ditanya kenapa ia tak mengikuti kakeknya kembali ke klan Fang, Fang Yuan berdalih sedang mengikuti ujian dari kakeknya yang mengajarinya tentang teknik tinju naga penggetar langit. Patriarki klan Fang tak terima dengan alasan itu dan membawanya pulang. Namun, keesokan harinya kakek Fang Yuan kembali melemparkannya ke hutan penuh siluman. Begitulah awal mula kenapa fisiknya begitu kuat, walaupun dantiannya rusak. Masih dengan baju dipenuhi darah siluman harimau, Fang Yuan kembali ke rumahnya. Dia hidup sendiri di rumah ini, karena kakeknya yang juga guru seni bela dirinya itu telah meninggal tahun lalu. Dantian rusak. Sapa Fang Xiao, anak salah satu penatua klan Fang. Dia merupakan jenius bela diri nomor 1 di klan Fang. Karena di usianya yang 16 tahun ini ia telah mencapai ranah penempaan tubuh tahap Tian dan Sekte Gunung Nanceng telah memberikan undangan tanpa tes masuk padanya. Padahal pegiat seni bela diri lainnya harus melewati seleksi ketat untuk memasuki sekte itu. Ada apa jenius bela diri? Sahut Fang Yuan dengan senyum lebar. Ia tidak tersinggung dengan ejekannya. Karena ia sudah biasa diejek begitu. Apa kau mau kutendang lagi? Hingga kau menangis meraung-raung dan mengadu pada penatua. Ejekan Fang Yuan juga membuat Fang Xiao sakit hati mendengarnya. Fang Xiao mendengus dingin. Matanya melotot menatap Fang Yuan. Bersihkan dirimu. Para penatua menunggumu di kediaman patriark, kata Fang Xiao langsung berbalik badan. Ia sudah ingin bercanda dengan Fang Yuan lagi, karena ia tak bisa menyombongkan diri padanya. Walaupun secara basis kultivasi, ia lebih kuat. Namun, kenyataannya, Fang Yuan adalah anak emas surga. Tak ada yang bisa mengalahkannya di klan Fang ini. Fang Yuan masuk ke dalam rumahnya. Tetapi pikirannya terngiang-ngiang kenapa para penatua memanggilnya. Biasanya kalau seluruh penatua berkumpul memanggil seseorang, maka orang tersebut sedang melakukan kesalahan dan menjalani sidang penentuan nasibnya.
Memikirkannya membuat kepalaku pusing. Lebih baik aku mandi saja. Gumam Fang Yuan langsung menuju kamar mandi. A few moments later, Fang Yuan sudah berpenampilan menarik. Ia mengenakan penutup wajah dan topi caping yang merupakan ciri khas busananya. Dia sengaja berpenampilan seperti itu, karena wajahnya yang terlalu tampan sering menarik perhatian istri orang. Sehingga ia sering dimarahi oleh suami-suami yang tak bisa menjinakkan istri mereka. Sembari menuju kediaman patriark klan Fang, ia berpikir, apa aku mungkin disuruh mengawal penatua ke kota besar? Ya. Karena ia sering diminta tolong menemani perjalanan mereka yang semestinya tak perlu dikawal. Karena mereka sendiri adalah ranah Tianzun. Sementara patriarki klan Fang berada di ranah Sein dan juga yang terkuat di klan Fang. Tentunya kekuatan Fang Yuan tidak dihitung, karena ia tidak memiliki basis kultivasi. Episode klan Fang. Jantungnya berdegup kencang. Kesalahan apa yang ia buat hingga harus menghadap patriarki dan tetua klan? Fang Yuan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat kepada patriarki dan tetua klan Fang. Aku, Fang Yuan menghadap patriarki, sapanya. Oh, kamu sudah besar. Ya, Yuan. Kemarilah. Jangan berdiri saja di situ. Patriarki menyambut kedatangan Fang Yuan. Ia bahkan beranjak dari tempat duduknya dan merangkul pundak Fang Yuan. Apa yang terjadi? Situasi ini mencurigakan sekali. Bahkan para tetua semuanya senyum-senyum menatapku. Gumam Fang Yuan. Merasa ada yang salah. Karena yang ia ketahui para tetua sangat membencinya. Gara-gara ia sering menghajar murid-murid jenius muda klan Fang yang meminta latih tanding dengannya. Karena kelakuannya itu, banyak anak-anak muda klan Fang rendah diri duluan saat melihatnya. Tentu itu menurunkan mental mereka, sehingga mereka kesulitan berkultivasi. Berapa usiamu nak, Yuan? Tanya tetua yang merupakan ayah Fang Xiao. 16 tahun. Beberapa bulan lagi akan 17 tahun tetua, sahut Fang Yuan. Dari sini ke benua Qingyun dengan kapal terbang asosiasi Sangren butuh waktu 6 bulan. Berarti saat kau tiba di sana, sudah 17 tahun dan bisa menjalani kontrak pernikahan, kata tetua lain yang lebih sepuh, sembari mengelus-elus jenggot putihnya. Pernikahan. Benua Qingyun. Mendengarnya saja Fang Yuan kebingungan. Apakah ia akan dipaksa menikah? Kenapa harus dia? Fang Yuan bertanya-tanya dalam pikirannya. Menyadari Fang Yuan kebingungan, patriarki mengambil alih pembicaraan. Begini nak, Yuan. Leluhur pendiri klan Fang kita pernah membuat surat wasiat, di mana salah satu keturunannya harus pergi ke tempat asalnya di benua Qingyun dan menikah dengan keturunan klan Xiao. Fang Yuan akhirnya mengerti tujuan patriarki memanggilnya. Dari semua remaja klan Fang, hanya dirimu yang tidak bergabung dengan sekte manapun. Sehingga kami para tetua memutuskan memilihmu yang menjadi utusan klan Fang. Bagaimana? Apakah kau bersedia? Tenang saja, aku akan membiayai perjalananmu ke sana dengan uang khas klan Fang. Patriarki klan Fang membujuknya. Betul nak, Yuan. Kau sudah besar. Sudah semestinya berumah tangga. Daripada sendiri saja. Aku akan membeli rumahmu sebesar 50.000 keping emas. Itu harganya 10 kali lipat dari harga pasar. Aku akan memberikan beberapa tabunganku juga. Mungkin tak banyak. 100 keping emas. Tetapi itu sudah cukup untuk membangun rumah baru di benua Qingyun. Para tetua sangat bersemangat membujuknya, membuat Fang Yuan makin kebingungan. Mereka peduli padanya, sih.
Atau jangan-jangan ini namanya mengusir dengan halus? Fang Yuan tak mempertimbangkan lagi. Ia langsung menyetujui usulan mereka. Lagi pula, ia juga ingin melihat dunia luar itu seperti apa. Karena kakeknya sudah tiada, nyaris tak ada lagi yang memperhatikannya selama ini. Di kediaman utama klan Xiao, Patriarki Xiaoyan juga mengumpulkan seluruh panatua untuk membahas perjanjian 10.000 tahun yang lalu antara pendiri klan Xiao dengan klan Fang yang merupakan adik kakak itu. Sang adik waktu itu memutuskan meninggalkan benua Qingyun pergi jauh ke utara dan berjanji 10.000 tahun kemudian salah satu keturunannya akan datang dengan membawa surat perjanjian yang mereka buat, di mana keturunan mereka harus menikah untuk menyambung kembali tali persaudaraan yang telah putus. Patriarki Xiaoyan sendiri memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki bernama Xiaolong, berusia 20 tahun dan merupakan murid luar Akademi Kekaisaran. Bakat seni bela dirinya sedikit buruk. Sewaktu guru Akademi Kekaisaran datang ke kota Hausan melakukan seleksi penerimaan murid baru, ia hanya mendapat tempat terakhir dari 10 kuota yang tersedia. Di kota Hausan sendiri klan Xiao sedang berada di titik terendah. Padahal dulunya kota Hausan milik klan Xiao. Tetapi dengan berjalannya waktu, klan lain mulai terbentuk dan memojokkan klan Xiao. Xiaolong yang diharapkan bisa menaikkan kembali martabat klan Xiao, ternyata tak bisa berbuat banyak. Malah Guan Yu, pegiat seni bela diri jenius dari klan Guan yang berhasil menjadi murid dalam dan menempati peringkat 100 kompetisi tahunan Akademi Kekaisaran. Dengan demikian, secara otomatis klan Guan menjadi pemimpin kota Hausan dan membuat banyak kebijakan merugikan pada klan Xiao. Klan Xiao sendiri sebenarnya masih memiliki harapan, yaitu anak perempuan Patriarki Xiaoyan, Xiao Yue yang memiliki bakat luar biasa. Di usianya yang baru 16 tahun, ia sudah mencapai ranah penempaan tubuh tahap D. Bakatnya itu hanya bisa disetarakan dengan Guan Yu yang di usia yang sama mencapai ranah penempaan tubuh Tian, menjadikannya sebagai jenius bela diri yang muncul 1000 tahun sekali saja di kota Hausan. Untuk membangun kembali kejayaan klan Xiao, para panatua setuju untuk memberikan sumber daya yang lebih besar untuk kultivasi Xiao Yue. Hal itu membuat kecemburuan dari murid-murid klan Xiao lainnya, terutama murid yang mencapai ranah penempaan tubuh tahap Xuan, yang sebenarnya termasuk jenius bela diri juga. Karena Xiaolong saja juga di ranah penempaan tubuh tahap Xuan saat diterima menjadi murid Akademi Kekaisaran. Xiaolong dan Xiao Yue ikut serta dalam rapat darurat klan Xiao itu, walaupun mereka tak tahu apa yang sebenarnya sedang dibahas. Apalagi Xiaolong harus meminta izin pada guru pelataran luar Akademi Kekaisaran, hanya untuk menghadiri panggilan Patriarki Xiaoyan. Kenapa kita harus mengikuti omong kosong leluhur Xiao? Bukankah lebih baik kita menjodohkan Xiao Yue dengan salah satu anak klan Guan atau dari keluarga kekaisaran? Pasti mereka akan terpana melihat kecantikan Xiao Yue saat ia memasuki Akademi Kekaisaran. Guan Yu saja telah menjalin tunangan dengan pangeran ke-7. Saat ini tak ada yang bisa mengusik klan Guan lagi. Mereka akan menghabisi kita. Keluh panatua Xiao Dong tak terima dengan rencana Patriarki Xiaoyan untuk menjalani keputusan yang dibuat oleh leluhur Xiao. Betul Patriarki. Di tanganmu, klan Xiao akan binasa. Seharusnya Patriarki mencari cara bagaimana menjalin hubungan dengan salah satu pangeran. Kabarnya pangeran ke-6 dan pangeran ke-5 masih lajang.
Panatua Xiao Guan ikutan menentang kebijakan Xiao Yan. Xiao Yue kebingungan. Kenapa ia seperti barang dagangan saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Sedangkan Xiao Long sudah tahu maksud mereka. Namun, ia tak menyangka kenapa pilihan mereka jatuh pada pangeran ke-6 dan ke-5 yang terkenal jahat dan suka menindas itu. Guan Yu sangat beruntung. Ia mendapatkan pangeran ke-7 yang memiliki sifat baik dan tampan. Sedang 2 pangeran lainnya itu memiliki wajah biasa saja. Mungkin lebih baik memiliki hubungan dengan pangeran ke-8 saja, yang kabarnya sangat tampan. Namun, kepribadiannya belum diketahui oleh Xiao Long. Patriarki Xiao Yan yang terkenal penyabar itu naik pitam. Dia menamparkan meja di hadapannya hingga hancur berkeping-keping. Cukup omong kosong kalian, bentak Xiao Yan. Xiao Long atau Xiao Yue akan menikah dengan keturunan leluhur Fang. Kalau Xiao Long yang menikah nanti, barulah kita bahas masa depan Xiao Yue. Xiao Yan membuat keputusan tanpa meminta pertimbangan dari konspirasi patriarki Xiao Yan. Para panatua klan Xiao meninggalkan ruangan pertemuan dengan wajah masam. Mereka tak menyangka patriarki Xiao Yan akan mengikuti surat wasiat dari leluhur pendiri klan Xiao. Ayah, apa yang terjadi? Apakah aku akan menikah? Bukannya aku akan mendaftar menjadi murid Akademi Kekaisaran tahun depan dan menaikkan pamor klan Xiao lagi? Xiao Yue langsung bertanya begitu para panatua keluar dari ruangan itu. Kau sudah mendengarnya. Tak ada yang perlu dibicarakan, sahut Xiao Yan. Salah satu di antara kalian akan menikahi utusan klan Fang itu. Kalau dia menikah denganmu, kan, ia bisa juga ikut mendaftar menjadi murid Akademi Kekaisaran. Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kembalilah berlatih. Xiao Yue menghentakkan kakinya. Penjelasan ayahnya tak memuaskan hatinya. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Padahal ia takut nanti jodohnya itu adalah pria jelek, tak bisa berkultivasi atau cacat. Pikiran-pikiran aneh itu membuat Xiao Yue kesulitan berkultivasi dengan tenang. Kini tinggal Xiao Yan dan Xiao Long di sana. Keduanya saling berpandangan. Xiao Long menghela nafas panjang. Ia yakin yang datang nanti pasti laki-laki. Karena tak mungkin wanita melakukan perjalanan panjang dari utara. Aku akan kembali ke Akademi Kekaisaran. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan di sini. Xiao Long beranjak dari tempat duduknya. Carikan informasi mengenai pangeran atau klan besar yang cocok untuk Yuer. Firasatku mengatakan klan Fang hanya akan mengirim anggota sampah mereka saja, kata Xiao Yan. Xiao Long terkejut mendengarnya. Tetapi mereka akan langsung menikah. Apakah kita akan langsung menceraikan mereka? Xiao Long bingung dengan jalan pikiran ayahnya. Hahaha. Xiao Yan tertawa getir. Kamu seperti tak mengerti jalan pikiran Yuer saja. Dia pasti akan meminta cerai dengan sendirinya saat ia sudah menjadi murid dalam. Kecuali utusan itu bisa mengejarnya. Lagi pula buat apa kita memelihara kucing cacat? Aku menerima kontrak pernikahan ini karena telah menemukan informasi kalau patriarki klan Fang adalah Rana Sein. Takutnya dia marah kalau kita langsung menolak kontrak pernikahan ini. Padahal mereka sudah capek-capek mengeluarkan biaya mahal untuk datang ke kota Hausan. Rana Sein. Xiao Long terkejut mendengarnya. Patriarki klan Guan saja hanya ranah alam utusan dewa sudah membuatnya menjadi pemimpin kota Hausan. Ini patriarki klan Fang setara dengan guru pelataran luar Akademi Kekaisaran. Kekuatannya bisa menghancurkan kota Hausan dengan sekali sentakan saja. Aku mengerti ayah.
Kabarnya Pangeran ke-8 juga akan masuk Akademi Kekaisaran tahun depan. Dia seusia dengan Yuer dan sama-sama jenius bela diri. Aku yakin nanti mereka akan akrab saat berada di Akademi Kekaisaran. Pangeran ke-8. Gumam Xiaoyan mengelus-elus jenggot putihnya. Kalau ia dan Yuer menikah, klan Xiao pasti akan naik pamor. Aku akan menantikan hari itu. *****. Fang Yuan menatap dalam-dalam rumah peninggalan orang tuanya itu. Dengan helaan nafas dalam-dalam, ia melangkahkan kaki menuju kediaman patriarki klan Fang. Yuan, ini cincin dimensi. Di dalamnya ada 1 juta keping emas dan tiket kapal terbang Asosiasi Sangren. Baik-baik di sana. Jangan terlalu menonjolkan kemampuan aslimu. Nanti murid-murid klan Xiao membencimu. Jadilah manusia normal saja. Kecuali memang dalam situasi mendesak. Patriarki memberikan nasihat untuknya. Fang Yuan menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Aku, Fang Yuan akan selalu mengingat nasihat dari patriarki. Hahaha, bagus-bagus. Patriarki klan Fang menepuk pundaknya. Aku mendengar cerita dari anggota Asosiasi Sangren. Kalau gadis-gadis wilayah selatan itu sangat cantik-cantik. Kalau saja aku berumur 17 tahun, pasti aku yang mengambil kontrak pernikahan ini. Ia berpura-pura ingin ke selatan. Kalau begitu kenapa patriarki tidak menggunakan jurus perubahan wajah saja dan kembali ke usia remaja? Selah Fang Yuan, membuat patriarki klan Fang batuk-batuk. Karena tak menyangka Fang Yuan sebenarnya enggan meninggalkan klan Fang. Sudah cepat pergi sana. Selah tetua yang membeli rumah Fang Yuan. Nanti kapal terbang Asosiasi Sangren berangkat. Asal kau tahu harga tiket ke selatan itu 100.000 keping emas. Ditambah uang jajanmu hampir menguras keuangan klan Fang. Jadi, jangan kecewakan niat baik kami. Tetua itu langsung mengusir Fang Yuan. Ia malas melihat drama air mata buaya patriarki yang pura-pura peduli pada Fang Yuan. Jangan kembali lagi ke sini, ya. Buatlah anak yang banyak di sana hahaha. Ejek Fang Xiao. Senang Fang Yuan meninggalkan klan Fang. Fang Yuan menyeka air matanya dan melangkahkan kaki menuju ibu kota Kekaisaran Sui. Saat baru melangkah puluhan kaki dari gerbang klan Fang, suara tepuk tangan dan perayaan dilakukan oleh klan Fang atas kepergiannya, membuat Fang Yuan tersenyum masam dan mengumpati mereka. Dunia yang Fang Yuan tempati ini sangat luas. Kalau dibandingkan dengan bumi mungkin besarnya 10 kali lipat. Dengan 10 benua dan ratusan kekaisaran. Benua Qingyun tempat yang dituju oleh Fang Yuan sendiri memiliki 10 kekaisaran. Dan kota Hausan, tempat klan Xiao adalah bagian dari Kekaisaran Wei. Luas Kekaisaran Wei kalau dibandingkan dengan negara di bumi, mungkin 10 kali luas negara Indonesia. Sehingga untuk mengontrol populasi 1 miliar penduduk, Kekaisaran memberikan kuasa pada ratusan klan untuk mengatur wilayah masing-masing mereka. Keunikan lain dari sistem pemerintahan Kekaisaran Wei adalah membolehkan sesama klan menyelesaikan permasalahan dengan adu kekuatan atau dengan kata lain yang kuat memakan yang lemah. Itu dilakukan agar pegiat seni bela diri di Kekaisaran Wei menjadi kuat dan saat tiba waktunya mengabdi pada kekaisaran mereka tak terkejut dengan kekuatan musuh di sepanjang perbatasan kekaisaran yang berperang melawan negara-negara tetangga. Mengabdi pada kekaisaran adalah semacam wajib militer seperti yang dilakukan oleh warga Korea Selatan. Ada jangka waktunya. *****. 2 hari kemudian, Fang Yuan memasuki ibu kota Kekaisaran Sui dan menuju gedung Asosiasi Sangren.
Fang Yuan tercengang melihat kemegahan ibu kota, karena ia baru kali ini menginjakkan kaki di sini. Pasukan penjaga gerbang ibu kota saja dijaga oleh ranah Tianzun, Sein dan Immortal. Tak salah lagi kalau Kekaisaran Sue memiliki julukan beruang kutub yang ditakuti negara tetangga. Bagaimana dengan Kekaisaran Wei? Ya, namanya saja baru kali ini ku dengar. Apalagi klan Xiao. Mudah-mudahan mereka tak seperti klan Fang, bermuka dua. Mereka malah pesta-pesta setelah aku pergi. Mudah-mudahan surga memberikan aku keberuntungan lagi. Mendapatkan istri cantik seperti Tuan Putri Mahkota Sueyu dan aku akan datang ke sini untuk pamer pada mereka hehehe. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh, membuat orang yang lalu lalang di dekatnya keheranan. Apalagi ia mengenakan kostum aneh, dengan topi caping dan penutup wajah. Mereka mengira wajah Fang Yuan jelek atau penuh dengan bekas luka, mengingat kultivasinya cuma ranah penempaan tubuh Huang saja. Setelah bertanya pada beberapa petugas keamanan, akhirnya Fang Yuan tiba di depan gedung asosiasi Sangren yang cukup megah. Mungkin hanya istana kekaisaran saja yang bisa mengimbangi kemegahan gedung asosiasi Sangren. Jangan lupa bos kue. Episode sebelumnya, kontrak pernikahan. Episode berikutnya, Pil Duan Zhao.